Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anton CS. Oke, di kesempatan ini nih saya mau berbagi racikan ya. Mau bikin racikan dan berbagi juga buat teman-teman yang misalkan yang biasa buat galata malele. Dan racikan ini nih yang biasa saya pakai buat mancing galata malele ya, khususnya buat galata malele. Nah, di sini saya udah nyiapin 6 bahan yang belum saya racik sama sekali. Cuman bedanya di sini itu saya biasa pakai esen dipa. Cuman di sini karena nyarinya susah. Jadi saya coba nih, bukan mencoba, saya udah berapa kali sebetulnya. Ini pakai racikannya kayak gini nih. Ini esen yang banyak lah di toko-toko pancing nih, yang bentuk kayak gini nih. Ya kalau harganya sih, kalau misalnya budgetnya itu terjangkau lah, kalau menurut saya ya lumayan lah, terjangkau lah. Kalau satu botol ini emang bervarian, ada yang dari 15.000 ke atas lah, ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000 gitu. Jadi tergantung mereknya gitu. Jadi saran saya sih, kalau saya bisa dan saya pun memang sudah membuktikannya. Jadi saya tuh kalau pakai set itu dalam medianya media dipa gitu, esennya esen dipa. Cuman kalau buat di daerah sini nih, saya udah nyoba ke berbagai toko ya, ke berbagai toko, saya nyurvei itu nggak ada gitu, saya nggak kosong. Jadi udahlah, saya memutuskan buat pakai yang esen ini gitu kan. Cuman memang kemarin-kemarin juga ya alhamdulillah makan juga sih sebetulnya ya. Oke, kita langsung aja nih, nggak usah lama-lama ya. Oke, nah yang pertama nih, kita siapin dulu botol kosong ini nih. Ini botol kosong ini kalau teman-teman bisa nyari ataupun beli di toko-toko pancing misalkan, itu masih ada ya toko-toko botol kayak gini. Kalau nggak ada ya nyari aja bekas apa gitu botol. Dan ini nih 30 mili nih. Tapi kalau saya 30 mili itu sebetulnya segini nih, jadi nggak sampai penuh loh 30 mili itu. Kalau misalkan kita beli esen di toko itu 30 mili itu nggak full, jadi segini nih. Jadi kalau saya kirain ini kisaran 40 mili gitu. Karena kalau kita beli esen yang kayak gini nih, itu nggak full segini nih, nggak full nyampe sini, nggak. Itu segini nih batasnya nih. Ini. Jadi kita, karena kemarin biasa saya pakai suntikan, cuma sekarang suntikannya itu nggak ada. Karena kemarin saya nyoba mancing di daerah Kembangan, itu ketinggalan gitu suntikannya. Dan kebetulan itu suntikannya satu lagi, itu sebetulnya suntikan buat mainan, itu mainan anak-anak gitu, yang suka ya pakai buat dokter kayak gitu. Jadi kita biar tahu nih takarannya itu berapa milinya gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau saya pakai itu biasanya itu 5 mili satu gini nih, satu esen satu macam gini, itu 5 mili gitu. Dan di sini ada 6 macam nih. Oke, saya langsung aja. Oke, ini yang pertama nih, ini pasta pasta jeruk namanya. Ini orange crab nih, ini pasta jeruk. Dan ini coya. Terus ini udang. Oh, ini tulisannya urang ya, tapi udang nih, udang. Terus ini bolu. Ini almond. Dan satu lagi ini kelapa. Nih, ini yang 1, 2 nih, 3 ini nih. Tiga macam ini nih kita kasih aja, jangan 5 mili lah, 4 mili. Jadi biar kapasitas botolnya itu cukup gitu ya. Kita kasih 3 mili aja ya, dikira-kira ada, yang penting rata aja misalnya, sebetulnya begitu. Soalnya kan ini nggak ada jarum suntikannya gitu, kita dikira-kira aja. Oke, yang penting sama gitu, ukurannya sama aja antara kelapa, bolu sama udang, itu sama. Jadi ntar yang dimunculin itu coya sama jeruknya. Nih, ini yang pertama apa nih? Oh, kelapa nih. Kita kasih segini nih. Nih, segini. Terus yang keduanya nih udang. Nah, dari sini nih udang sama kelapa itu nggak nyatu nih teman-teman nih.
nggak nyatu sebenarnya, beda nih. Karena ini ada bekas ininya sih, bekas kertas, jadi nggak begitu kelihatan nih. Ini nggak nyatu. Jadi ntar kalau benar-benar dia bisa nyatunya itu sama almond ya. Itu almond itu buat nyatuin esen yang satu dengan yang lainnya. Nih yang ketiganya nih bolu. Nah, kasih gini nih. Terus kita kasih almond dulu nih. Susah bener. Nah, nih almondnya. Kita kalau almond ini kita kasih agak banyak. Jadi biar dia cepat nyampur ya. Kalau almond itu kita agak banyak pun nggak jadi masalah ya. Kalau almond karena dia buat nyampurin esen yang satu dengan yang lain ya, gitu. Ini kita kasih almond dulu nih. Nah, kalau almond tuh nih paling bawah sendiri dia. Paling susah nyatu nih almond nih. Kalau belum dikocokin itu nggak bakalan nyatu nih. Jadi sesering mungkin kita kocokin ya, biar nyampur ya, bukan muncrat tapi nyampur gitu, biar nyatu esen yang satu dengan yang lainnya. Sorry, bukan muncrat ya. Oke, kita langsung kasih ininya dulu nih. Ini pastanya nih, pasta dasarnya jeruk. Kita kasih aja nih. Ini agak banyakin aja. Kalau misalkan kita di mili ya, kita yang lain misalnya yang 3 macam itu 3 mili, terus misalkan almondnya kasih misalnya kisaran 8 atau 10 mili, terus coyanya kita kasih 10 mili, dan sisanya kita kasih ini ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita buat ngesut itu sebetulnya kalau lele itu kan dia kan rakus sebetulnya, tapi kan ini buat media pengumpulinnya. Jadi perangsang ikan itu kan kalau dia bau amis itu pasti ikan ngumpul gitu, tapi jangan kebanyakan banget karena itu cuman ngumpulnya doang, dia muter-muter doang, makan enggak kalau terlalu banyak coya ya, karena coya itu amis gitu. Oke, nih kita langsung aja. Nah, terus nih kita ntar kasih coya nih teman-teman nih, hampir setengahnya nih kita kasih ininya, jeruknya. Nah, ini kita terakhir kasih coya nih buat pengumpul ikannya. Nah, udah full nih, udah segini. Ini esen yang biasa saya pakai, ini bisa dipakai buat media alam, umpan alam ya, umpan alam sama pelet. Kalau misalkan gimana bang buat misalkan buat ayam giling, atau kalau sekarang kan banyak tuh ayam giling atau kepala kepala ayam giling, atau misal ati giling, terus keju, ataupun misalkan kalau sekarang ada yang namanya PU ya, kepala udang, tapi dia udah jadi, udah digiling dari tokonya itu. Kalau sekarang udah enak deh kalau kita dah tinggal netesin doang. Nah, oke, kita kasih tutupnya. Oh, ini tutupnya nih. Nah, ini kalau udah kayak gini, itu sebetulnya esen itu kalau buat ini sih, kalau buat ini sepengalaman saya itu nggak bisa kita langsung tester. Bukan berarti kita nggak makan, nggak makan gitu, sama makan. Jadi nggak kurang begitu ngesut gitu. Karena apa? Karena kalau dicampur kayak gitu kita harus benar-benar ini sih, esen yang satu dengan yang lain itu harus benar-benar nyampur gitu. Lain halnya kalau kita pakai dipa. Kalau saya biasanya pakai dipa gitu, karena memang sekarang bahannya susah, dan itu pun kalau misalkan saya dapat adanya di daerah Tangerang gitu. Saya biasa beli daerah Tangerang, nggak nyampe Tangerangnya sih, daerah Cipondos itu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau beli itu, misalkan mau beli dipa, kalau buat Jakarta Barat itu agak susah ya, karena saya udah nyurvei ke 6 atau 7 toko gitu daerah sini sampai agak ke Ciledug, itu nggak ada yang namanya dipa. Sampai temen saya pun yang jualan umpan di daerah Pejuangan sini itu nggak ada juga gitu. Saya nanya-nanya itu nggak ada. Dan kemarin saya itu dapet, pas kebetulan kemarin saya pas pulang kampung itu dapat dari kampung saya kan Bandung, itu banyak, kalau misalnya banyak banget. Jadi setiap toko itu pasti ada gitu. Nggak pasti ada, sering ada gitu. Jadi toko-toko di situ karena memang Dipa itu kualitasnya memang, kalau bukannya saya endorse ya, bukan saya memasarin Dipa atau endorse, bukan. Jadi
ini esen yang biasa saya pakai gitu. Jadi nggak ada yang harus saya tutup-tutupin atau gimana, nggak ada. Itu yang biasa saya pakai. Jadi kalaupun misalnya teman-teman nggak tahu lipanya kayak gimana sih bang, jadi bentuknya itu sama kayak gini, tapi dia berbentuknya tuh berbentuk kaca, beling kaca lah gitu. Jadi sama per 30 mili juga, cuman harganya ya lumayan kalau misalnya kita nyeritain budget di atasnya ini sih. Bukan berarti ini misalkan jelek, enggak, ini bagus. Kalau nggak bagus nggak bakalan dijualin gitu ya. Ini bagus juga nih, bagus. Jadi tapi kalau saya biasanya pakainya Dipa gitu. Jadi teman-teman kalau nggak tahu bisa lihat atau browsing di apa namanya, browsing dulu ya di Google, atau browsing dulu, searching itu, tinggal klik aja esen Dipa kayak gimana. Itu macam-macam juga, sama itu masih mentahan juga semuanya, sama kayak gini nih, mentahan juga gitu. Cuman kalau Dipa itu baunya benar-benar khas gitu, jadi bibit gitu. Dia bagus banget dah pokoknya. Nah jadi kalau teman-teman misalkan daerah sini, di mana sih bang yang paling dekat di sini kalau kita mau beli esen Dipa itu? Di sini saya biasa beli itu di daerah Gondrong, itu yang mau arah ke Danau Cipondoh. Daerah Gondrong itu sebelum perempatan itu pasti tikungan, ada perumahan apa itu namanya, sebelah kanan. Jadi teman-teman kalau mau misalnya gitu, misalkan nggak percaya, ya udah misalnya ini esen yang abang pakai misalnya ini, oke, teman-teman bisa misalkan apa, tulis di kolom komentar ya, misalkan ayo kita mancing bareng, ayo. Kalau saya malah seneng gitu. Jadi bisa nambah temen, bisa nambah apa, bisa menjalin tali silaturahmi, bisa menambah wawasan, apalagi ada apa namanya, yang lebih senior gitu. Karena saya di sini tuh masih pemula, masih pemancing pemula, masih baru belajar gitu ya. Jadi di sini saya hanya masih apa namanya, ngebongkar aja nih esen yang biasa saya pakai gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan ada bang yang lebih bagus esennya gini, boleh tulis di kolom komentar. Kalau enggak misalkan apa namanya, follow IG punya saya pun ada. Walaupun misalnya di Facebook, misalkan kalau belum berteman tinggal di add saya, add aja, ntar saya dibalasnya di konfirm. Di situ tinggal kita inbox kan, janjian misalkan kalau misal mau pancing bareng ataupun bisa trip bareng kemana, ayo. Kalau saya insya Allah kita atur waktunya gitu ya. Nah ini udah jadi nih, sebenarnya udah jadi, tinggal kita sering dikocokin ya nih. Ini tinggal dikocok nih ya. Jadi harus bener-bener dia nyampur esen yang satu dengan yang lainnya gitu teman-teman. Ini harus dikocok kayak gini. Kalau lama-lama dikocok itu ntar juga muncrat ya. Nggak, jadi nyatu gitu, ntar lama-lama nyatu gitu. Kalau semakin lama semakin kocok itu dia nyatu gitu, esen yang satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan kita yang sering kocok gitu tuh, kalau mau bisa kita pakai dulu nggak jadi masalah, pakai aja langsung. Ini kalau saya tuh biasa pakai media alam bisa, tapi bedanya di takaran ya, takaran tetesannya itu beda gitu. Kalau pakai pelet bom itu bisa juga. Terus pakai misalkan PU atau kepala udang atau misalkan daging giling ataupun itu lain, insya Allah bisa. Kalau ini, kalau biasa saya pakai, karena saya sebelum saya nge-share itu saya buktiin dulu sendiri gitu. Nggak bakalan saya nggak buktiin, pasti saya buktiin dulu sendiri, ini makan apa enggak, ini saya coba gini-gini, itu makan apa enggak gitu. Cuman kalau kemarin ini yang benar-benar yang rekomen banget kalau buat saya kemarin, dan ada videonya juga sebelumnya itu. Kalau yang belum nonton tinggal nonton aja videonya. Saya medianya pakai cacing, dan tutorialnya ada lah di video-video yang kemarin yang saya upload itu. Kalau yang teman-teman belum tahu, di sana ada. Dan ini esennya itu tinggal tetesin esen ini aja. Tapi bedanya di takaran ya. Kalau kemarin saya pakai Dipa itu takarannya kan cuma kasih 3 tetes, tapi kalau ini saya kasih 5 tetes. Itu bedanya itu aja. Kalau misalkan masih belum ngerti, misal bang gimana, tinggal tulis aja di kolom komentar, pasti saya langsung slow respon. Pokoknya slow respon aja. Kalau misalnya slow respon, saya berarti lagi kondisi lagi ya ada kerjaan atau gimana gitu, tapi insya Allah pasti saya balas itu. Oke. Nah ini kalau buat ngesut kemarin ya alhamdulillah cakep gitu. Tapi di sini nih nggak cuma ini nih teman-teman, kalau buat suntikannya ada juga. Di sini ada 2 macam suntikannya. Jadi buat kalau misalkan kita pengen ada harapan induk, ya sebetulnya sih kalau induk itu sebetulnya sih hoki-hokian ya, bukan hoki. Kalau hoki itu cuma hanya sekali sih kalau hoki. Kalau misalnya kita berusaha, rezeki itu memang udah ada yang ngatur, tapi kita tetap harus ikhtiar, intinya seperti itu. Jadi ini kita kan dengan cara ikhtiar, dengan cara berusaha, misalkan dengan segala apa caranya biar misalnya kita dapat induk ya. Misalkan kalau kita pengen ngejar induk gitu. Nah di sini saya ada 2 macam lagi nih buat suntikannya. Ini apa namanya, belenok nih.
belenok sama sereh. Ini sereh nih, ini sereh, ini belenok. Nah pas kebetulan ini belenok ini saya dapat, sebenarnya belenok banyak di toko-toko banyak gitu, banyak jualan, tapi ini saya beli dari temen, pesen ini bibitnya, dan baunya pun beda, dan harganya pun ya kalau ini kita ngomong budget ya lumayan ya, kita ngomong aja ini saya kemarin beli 85.000, yang harganya 60.000 juga ada, yang harga 15.000 ada gitu. Cuman saya udah beli berapa kali, yang nggak cuma ini aja sih, kita beli yang lainnya kayak gini nih, ini harganya tuh bervariasi gitu, ada yang 20.000, ada yang 15.000, ada yang 35.000 gitu. Ini tuh bervariasi gitu teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman kalau mencari esen itu jangan kita asal beli, jangan gitu, jangan murah nih beli aja udah, entarnya gimana efeknya, reaksinya gitu pasti berbeda jauh gitu. Soalnya meskipun uang tidak berbicara ya, tapi ini faktanya aja gitu. Karena sejatinya tuh uang itu ibaratnya nggak bakalan bohong. Kalau kita ada uang ya harganya agak tinggi ya barangnya pun memang cakep, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah kita misalkan beli esen, kita cium dulu baunya, ini bedain harga yang 15.000 sama harga yang 30.000, dari harga aja udah jelas beda gitu. Kalau misalnya masih sama, lebih baik beli yang murah aja udah. Kalau memang misalnya masih dicium nih kayak gini nih, bolu misalnya dicium, wah baunya agak kurang nih, ada yang lebih mahal bang, ada misalkan nih harganya misalnya 40.000, coba dicium, wah ini baunya cakep banget, ya udah lebih baik beli itu sekalian, karena ntar juga ada kepuasan tersendiri gitu. Karena kita pun kalau ini nggak bisa habis sekali, kalau kita pakai ini bisa berkali-kali, kita bikin racikan apa itu bisa berkali-kali gitu. Di dalam media ini nih 6 macam ini kita bisa dihapus, kita yang mana-mana dikuranginnya, ntar dilebihinnya kayak gimana itu bisa itu. Jadi ntar kita paham sendiri kalau masalah kayak gitu. Jadi kita bisa, kalau yang pemancing ya, kalau saya pun masih pemula gitu, ini cuma pemahaman saya aja, kita bisa nakarinnya aja gitu kalau misalkan buat media-media kayak gitu. Jadi ya agak dibanyakin aja kita ngasihnya, dan sesuaikan dengan empangnya, kondisi empang. Nah ini suntikan belenok ini kita bisa buat induk, bisa buat kesut, buat ikan rabe pun bisa ini. Nah ini sereh saya pakai buat galat sama lele. Mungkin nggak tahu deh kalau yang lain masih pakai apa enggak, saya juga nggak tahu. Ini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan debit air ataupun dengan esen kayak ini. Kita harus benar-benar harus tahu kondisinya air juga. Kalau misalkan debit airnya tinggi, otomatis kan dalam tuh empang tuh. Kalau misalnya debit airnya tinggi dalam, itu kita biasa pakai esen misalkan 3 tetes atau 4 tetes, kita harus lebihin gitu. Karena posisinya dia lebih dalam. Kecuali kalau misalnya ada cetek ya. Kalau misalnya agak dalam, biasanya kita pakai 3, kita kasih 5. Kalau misalnya dalam kita biasa kasih 5, kita kasih 7. Ininya seperti itu terus-terusan. Nah, sereh, apalagi ini sereh, kalau saya pakai dari kemarin pas saya dapat induk saya prestasi sampai induk 2, itu kondisi lagi hujan deras. Nah, hujan deras, yang lain tuh nggak ada setahu saya ya dimancing di situ, karena di sini kebanyakan yang umpan-umpan udah jadi, kalaupun alam ya jarang yang pakai sereh. Saya nanya ini jarang yang pakai sereh, meskipun saya kepo nanya-nanya kayak gitu, karena saya pengen tahu gitu yang lain pakai sereh nggak apa enggak gitu. Nah saya nanya udah beberapa temen yang saya di sini nggak ada yang pakai, saya cuma nanya doang, saya bilangin gitu. Nah ini kalau buat air dingin, khususnya air dingin, ini sangat recommended lah kalau buat air dingin. Misalkan mau hujan ataupun misalkan kondisinya misalkan di empangnya tuh dingin nih, airnya tuh dingin, itu bisa pakai ini. Nah ini buat suntikannya aja, misalkan ini kalau kita pakai esen ini, misalkan ini kita kasih 3 tetes, kalau airnya dingin ini bisa dikasih 2 tetes, ini bisa dikasih 3 tetes gitu kalau ini. Karena ini itu baunya tuh khas, kalau belenok itu kalau yang bagus tuh baunya khas banget gitu. Pokoknya 3 aja udah, 3 udah paling cakep dah kalau buat bikin umpan ini kalau campuran belenok. Tapi kalau sekarang kita harus tahu kan, harus kondisi debit air dan empangnya itu kayak gimana gitu. Ini buat suntikannya aja, jadi kita nggak usah disatuin nama ini, kita pisahin aja nih. Tapi kita harus bawa nih, kalau mancing ini harus bawa 3 media ini nih. Ini yang udah jadi, ini belenok sama ini sereh. Jadi kita lihat kondisi empangnya gitu.
Kalau misalnya kita udah nyurvei empang yang seperti ini, oh kita udah tahu, jadi kita bisa bikin dari rumah. Kita nggak usah ribet, kita tinggal bawa satu esen doang ini. Takutnya misalkan ntar kurang ngesut apa gimana, tinggal kita bisa ngeramein doang. Nah bukan berarti nih teman-teman nih, bukan berarti ini satu tetes itu nggak makan, itu makan juga. Cuman saya nih belum pernah nyoba nih sebetulnya. Cuman kalau di toko-toko pancing itu dia pakainya media seperti ini kebanyakan nih, bukan esen jadi tapi esen racikan seperti ini nih. Kalau di toko-toko pancing yang udah saya survei itu dia bikinnya dadakan. Misalnya kita kasih coya 10 tetes, terus kepiting dikasih 15 tetes, kasih daging 5 tetes, seperti itulah kurang lebihnya kalau setahu saya ya. Saya udah nyampe ke berbagai tempat kayak gitu, jadi jarang yang jadi juga, yang esen yang udah racikan yang jadi udah kayak gini itu jarang. Ada sih sebetulnya tapi jarang setahu saya. Nah sini nih apa namanya, saya cuma bisa berbagi ini aja ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan penasaran, ada yang diumpetin, oke, tulis aja di kolom komentar, ntar saya undang ke rumah saya terbuka buat siapa aja. Kalau kita pengen ngopi bareng, ayo kita ngopi bareng. Apalagi kalau misalkan menambah wawasan, itu saya lebih sangat-sangat terbuka banget, saya lebih welcome banget gitu ya. Bagi orang yang berwawasannya itu lebih jauh daripada saya, karena di sini saya pribadi masih dalam tahap pembelajaran. Kalau buat mancing ya, saya tuh ya baru-baru lah kalau mancing ya. Bukannya gimana, mungkin kalau yang tahu apa namanya, yang langsung liatin Facebook saya, di situ ada saya suka mancing di mana, dan insya Allah saya mau ekspor nggak cuma mancing di Galatama ya, nggak mancing di Empang. Kalau misalnya di Galatama lele doang nggak, saya nggak fokus ke situ. Kalau saya mau mancing rungsep, kalau saya nggak nama ini ya, mau mancing mujair insya Allah ayo. Kalau misalkan mau mancing ikan mas juga ayo. Kalau misalkan mancing ya apa aja, yang penting kalau saya tuh yang namanya hobi itu, target itu udah kebelakangin aja dulu. Yang penting kita bawa joran, kita udah lempar, kita udah sampai spot. Yang penting ini nih, pikiran kita udah relax, hati kita udah seneng, itu saya udah punya nilai plus gitu. Kalau buat bagi saya pribadi gitu, biar ya kita nggak boring lah, kita diam terus di rumah, ataupun misalnya kita mikir kerjaan ataupun ayo yang lain lah. Apalagi kita udah berumah tangga ya, harus bisa berbagi antara hobi sama keluarga gitu, harus balance. Mudah-mudahan kalau misalkan ya mudah-mudahan ya diizinin kalau kita mancing sama istri, jangan sampai nggak diizinin, kita repot juga gitu ya, kita gatal tangan kalau kita main-main mancing. Nah oke nih teman-teman nih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ntar ada tips sama saran dari saya juga, ntar saya bikin videonya juga ya. Kalau misalkan gimana sih bang biar gampang apa dapet apa gimana nih, padahal umpan udah bagus, sudah bagus, tapi misalkan apa namanya masih aja susah makannya gitu, dimakan tapi nggak ngesut gitu. Intinya ini saya kasih bocoran satu, yang penting satu, meskipun umpan cakep, esen bagus, esen mahal, umpan mahal, kalau buat mancing Galatama lele, apalagi media dengan pakai pelampung, itu kuncinya tuh ada di pelampung. Itu satu, ada di pelampung. Otomatis kalau pelampung itu kan otomatis ditahan sama stopper ya kan. Nah kalau kita pakai umpan alam nih, saya kasih masukan aja, kalau kita pakai umpan alam, kita harus benar-benar pinter nyeting. Kalau teman-teman misalkan masih penasaran, lihat di setiap video saya itu saya pasti di setiap saya berpindah lapak, atau setiap kita ngelempar beda-beda, kita ngelempar ke depan atau ngelempar ke depan setengah empang, ataupun kita misalnya di ujung joran, otomatis settingan kita pasti dirubah kan. Nggak mungkin terus-terusan segitu, karena kondisi empang itu jarang yang rata, jarang banget lah kalau menurut saya rata. Ada yang misalkan yang lenggok apa gimana, yang tengahnya dari misalkan dari sini cetek terus dalam, ada yang misalkan dari tadinya misalkan dari sananya sedang terus yang tengahnya agak dalam, itu bervariasi kalau yang namanya empang ya. Nah makanya bukannya umpan anda yang jelek, bukannya esen anda yang kurang bagus, bukan hoki anda juga yang kurang baik, di sini tuh settingan gitu. Bang settingan udah sampai, itu berarti bukan hokinya anda, itu berarti yang namanya itu kesuksesan yang yang tertunda itu. Jadi kita harus benar-benar berusaha gitu. Misalkan salahnya di mana, misalkan adanya di SN, misalkan ada salahnya di settingan, ada salahnya ada di pihak umpan gitu. Jadi kalau kita sering mancing, kalau kita benar-benar mendalami, insya Allah semuanya bakalan ketemu jalannya, insya Allah. Yang penting satu,
kita mau berusaha, kita mau ikhtiar, insya Allah ada rezekinya dan kita ada jalannya. Insya Allah. Itu kalau menurut saya ya. Ini yang pernah saya alamin doang gitu. Mungkin kalau buat teman-teman misalkan ada yang lebih berpengalaman daripada saya, mohon tulis di kolom komentar. Saya di sini pengen berbagi sama teman-teman dan saya pun pengen mendapat pengalaman yang lebih dari teman-teman juga gitu di sini. Jadi intinya saya itu, moto saya itu, saya bikin vlog ini tuh intinya satu, nambah persaudaraan, tali silaturahmi. Itu kalau saya intinya mancing gitu ya. Jadi hobi itu nggak hanya sekedar hobi mancing, nggak. Inti dari saya itu gitu, saya mau mancing kemana insya Allah ayo. Kalau misalkan ya udah bang datang ke sini, insya Allah kalau ada waktunya kita janjian, saya insya Allah datang. Insya Allah kalau saya sehat saya pasti datang gitu. Tinggal ntar bisa lewat IG ataupun misalkan bisa lewat Facebook, itu pun bisa. Silahkan aja di follow ataupun misalkan di komen di mau di vlog ini, ataupun misalkan entah di Facebook atau di fanpage-nya di Facebook, ataupun misalkan di juga ada fanpage-nya juga Facebook, sama Anton CS ya, Anton CS Fishing kalau di Facebook. Itu Setiawan Anton, kalau di IG Anton CS 8 kalau di IG ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon kata apabila ada kesalahan atau salah kata, atau yang namanya manusia itu nggak luput dengan kesalahan. Yang namanya bibir itu nggak bertulang ya teman-teman. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang enak, ataupun misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Nah, mohon dimaafkan ya. Jadi kalau misalkan ada saran-saran, silahkan kritik dan saran tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Salam persaudaraan, junjung tali junjung persaudaraan, eratkan tali silaturahmi. Oke, maaf Barelol. Oke, mancing mania panas.